Ini Agustan ya, tanggal 17 Januari 2023 ya, dari jam setengah 7 pagi waktu sini, berarti jam 1 waktu Jakarta ya. Enggak, jam 12.30 waktu Jakarta. Hari jam 12 waktu Jakarta ya. Misalnya jam 12 di sini kan telat, lebih telat ya kan. Lebih telat 6 jam. Ini kan Januari ini masih beda 6 jam. Jadi jam 12 malam waktu Jakarta, jam 6 pagi waktu Eropa. Saya masih tidur, saudara, jam 6 pagi itu dingin itu ya. Minus 10 derajat waktu itu. Ya, dia berkali-kali nelpon, miss call, sama video call sama saya, saudara ya. Tapi terus setelah itu memang ada beberapa, saya lama ya, 1 jam kira-kira nelpon ya, saudara ya. Tapi putus-putus terus ya, putus-putus, seru ya, seru banget. Dia teleponnya bisik-bisik, saudara ya. Jadi rupanya memang dijaga, saudara, dijaga ketat dia itu ya. Dia bisik-bisik teleponnya. Ya, itu ya, 1 jam ya. Terus terakhir jam 7 ya, jam 7. Jadi itu kurang lebih, oh enggak, setengah jam ya, setengah jam telepon. Ya, terus terakhir terputus sudah nggak bisa nyambung lagi ya. Terus saya bilang, saya rahasiakan ya. Jangan khawatir, saya rahasiakan, saya tahu bahayanya. Saya tahu dia juga khawatir. Jadi waktu terakhir putus itu gantung, saudara ya, gantung. Tapi saya doakan untuk terima Yesus, ya dia nangis, terus putus, saudara, nggak lanjut. Terus saya telepon nggak bisa lagi, saudara ya. Kita tidak mau mengkristenkan dia. Saya juga sudah ngomong, kamu jadi Kristen, tidak jadi Kristen, kita tetap akan mengasihi kamu. Saya bilang begitu, saudara, kamu mau balik ke Kristen apa enggak? Saya sudah ngomong, ya. Tetap kita akan dukung kamu, kita akan berdoa buat kamu. Tapi terakhir saya memang ada doakan untuk terima Yesus ya. Itu ini banyak putus-putus ya. Nanti yang saya cuma sepotong aja ya waktu dia nangis itu ya. Nah, putus-putus itu banyak ya, dan dia cerita ada beberapa yang rahasia. Intinya dia itu dikepung, saudara ya. Intinya dia dikepung. Saya nggak tahu ya, saudara ya, mengapa orang-orang ini nelponnya saya ya, saudara ya. Mungkin karena saya yang menabur ya, ya mungkin ya, atau saya nggak ngerti kenapa Tuhan percayakan orang-orang ini kepada saya. Itu kasih karunia, saudara ya, kasih karunia. Saya diberi kesempatan untuk menginjili mereka. Saya diberi kesempatan untuk menginjili mereka seperti ya beberapa orang ya. Ya ada satu mualaf lagi ya, juga ya. Juga terima Yesus juga di masa tuanya ya. Itu tim kita ya, tim kita yang ini ya, tim kita yang melayani ya. Tim kita yang melayani ya. Luar biasa, saudara ya. Luar biasa. Dan sebenarnya ada beberapa lagi yang masih hidup, tapi ya kalau masih hidup saya rahasiakan ya. Kalau masih hidup saya rahasiakan karena bahaya ya, saudara ya. Ada ya, mualaf lagi ya. Masih ada beberapa mualaf lagi yang namanya saya rahasiakan. Nanti kalau sudah meninggal baru saya buka nanti ya. Orangnya masih hidup soalnya. Dan orang ini nggak di media sosial ya, nggak di media sosial. Tapi ustadz, saudara ya, ustadz. Ya, sudah jadi ustadz, maksudnya sudah jadi ustadz ya. Bekas pendeta juga ya, saudara ya, bekas pendeta. Kenapa ya selalu orang GBI ya, saudara ya? Kebanyakan ini orang-orang GBI ya, yang murtad ini. Kemarin ada satu lagi pendeta GBI, saya nonton di channelnya siapa ya, pendeta GBI, yang katanya S2, S1-nya teknik, S2-nya teologi, dia jadi pendeta di GBI, nggak taunya dia banyak utangnya karena selingkuh, saudara ya. Sampai ketawa ngekek-ngekek ya, sampai ketawa terbahak-bahak. Motifnya nggak bener kok, ya kan? Orang kalau jadi mualaf begitu ya, saudara ya. Mualaf itu biasanya dengan reputasi yang tidak baik ya. Bukan lelah ya, bukan lelah ya, bukan lelah, tapi memang dasar hatinya jahat ya, seperti Yahya Walon ini kan dasar hatinya jahat, ya kan. Hani Kristian ini kan dasar hatinya jahat ya, asalnya hatinya jahat, saudara Hani Kristian ini.
Semua orang ya yang jadi Kristen, mualaf yang jadi Kristen, sama dia diancam mau dibunuh, saudara. Dan dia kerahkan segenap kekuatannya dia buat ngancam supaya mualaf ini jangan jadi Kristen, jangan kembali kepada Tuhan Yesus. Betapa bencinya ini Hani Kristian ya. Ya, betapa bencinya si Hani Kristian ini kepada Tuhan Yesus ya. Betapa bencinya dia kepada Tuhan Yesus. Betapa pahitnya hatinya ya, saudara ya. Makanya saudara yang biasa memberi nyumbang ke gereja, kalau hatimu tidak baik, saudara ya, ini kamu kayak Hani Kristian. Jangan kamu nyumbang gereja karena pengen kamu dipuji-puji. Ya, makanya jangan kasih ke gedung gereja uangmu itu. Ya, kasih ke gedung gereja, pendetanya tambah sugih, saudara. Kasih uangmu itu ya, ini kayak Damaris, kasih ke Damaris, saudara ya. Kasih ke Damaris. Saudara tahu, saudara bagaimana cara menghindari kerusuhan tahun 2024 supaya rakyat tidak mudah dihasut untuk bikin bikin gegeran, supaya jangan ada penjarahan tahun 2024. Bagaimana caranya supaya jangan ada penjarahan tahun 2024? Simple. Yang jara ini orang-orang lapar, saudara. Kasih makan. Jamin nanti nggak ada penjarahan. Kasih makan. Ya, kasih makan. Sehingga mereka nggak mau menjara, karena perut yang kenyang itu nggak mudah dihasut. Ya, makanya ya, kita ini sekarang cuma 1.000 tiap malam ya. Saya sedih sekali ya, kita pengen bisa 5.000 saja susah sekali ya. Pengen bisa kasih makan sehari 5.000 saja susah sekali. Kenapa? Ya karena memang efek pengaruh fitnahan-fitnahan dari orang, katanya saya makan duitnya Damaris segala macam ya. Ya memang jahat ini orang-orang ya kebanyakan orang-orang Trinitas yang menghina saya ya, yang memfitnah saya, kebanyakan yang ngaku-ngaku Trinitas ini. Dan pertanyaannya juga kenapa ya Yudi Mulyana, Ali Makrus, ya teleponnya saya ya saudara ya. Ya memang saya yang nyamperin ke sana ya, saya nyamperin langsung tak tembak saudara ya. Agustan, kenapa Agustan teleponnya saya saudara? Nggak bohongan beneran ya, nggak hoax saudara ya. Ya. Nggak hoax saudara, saya beneran ya. Ini saudara ya. Ini Agustan ya, tanggal 17 Januari 2023 ya, dari jam setengah 7 pagi waktu sini, berarti jam 1 waktu Jakarta ya. Enggak, jam 12.30 waktu Jakarta, hari jam 12 waktu Jakarta ya. Misalnya jam 12 di sini kan telat, lebih telat ya kan, lebih telat 6 jam. Ini kan Januari ini masih beda 6 jam. Jadi jam 12 malam waktu Jakarta, jam 6 pagi waktu Eropa. Saya masih tidur, saudara, jam 6 pagi itu dingin itu ya. Minus 10 derajat waktu itu. Ya, dia berkali-kali nelpon, miss call, sama video call sama saya, saudara ya. Tapi terus setelah itu memang ada beberapa, saya lama ya, 1 jam kira-kira nelpon ya, saudara ya. Tapi putus-putus terus ya, putus-putus seru ya, seru banget. Dia teleponnya bisik-bisik, saudara ya. Jadi rupanya memang dijaga, saudara, dijaga ketat dia itu ya. Dia bisik-bisik teleponnya. Ya, itu ya, 1 jam ya. Terus terakhir jam 7 ya, jam 7. Jadi itu kurang lebih, setengah jam ya, setengah jam telepon. Ya, terus terakhir terputus sudah nggak bisa nyambung lagi ya. Terus saya bilang, saya rahasiakan ya. Jangan khawatir, saya rahasiakan, saya tahu bahayanya. Saya tahu dia juga khawatir. Jadi waktu terakhir putus itu gantung, saudara ya, gantung. Tapi saya doakan untuk terima Yesus, ya dia nangis, terus putus, saudara, nggak lanjut. Terus saya telepon nggak bisa lagi, saudara ya. Nah, saya bilang kalau butuh dokter, info saya ya, kami ada tim dokter. Saya nggak tahu, habis itu udah nggak bisa lagi dihubungi Agustanya, saudara ya. Udah nggak bisa lagi dihubungi, terus nggak bisa dihubungi ya. Terus saya janji sama dia ya, oke, kita kumpulkan uang. Kita kumpulkan uang, kita biayai rumah sakitnya semua. Coba. Nah, terus itu dihalang-halangi oleh Hani Kristian. Padahal kita tidak mau mengkristenkan dia. Saya juga sudah ngomong, kamu jadi Kristen, tidak jadi Kristen, kita tetap akan mengasihi kamu. Saya bilang begitu, saudara, kamu mau balik ke Kristen apa enggak? Saya sudah ngomong, ya. Tetap kita akan dukung kamu, kita akan berdoa buat kamu,
Tapi terakhir saya memang ada doakan untuk terima Yesus ya. Itu ini banyak putus-putus ya. Nanti yang saya cuma sepotong aja ya waktu dia nangis itu ya. Nah, putus-putus itu banyak ya, dan dia cerita ada beberapa yang rahasia. Intinya dia itu dikepung, saudara ya. Intinya dia dikepung, ya. Ya, dia mau disembelih Pak Indo. Dia mau disembelih. Jadi ada ancaman memang, ada ancaman dari Mualaf Center, saudara, kepada untuk keluarganya. Persis kejadiannya seperti Ali Makrus, kejadiannya persis Yudi Mulyana. Persis sama, persis. Polanya sama. Biangnya ya ini Mualaf Center, saudara. Oh, kalau Ali Makrus enggak ya? Kalau Ali Makrus dulu, sebentar ya. Ali Makrus itu saya nggak tahu ya, tapi waktu itu dia kabur ya, dia kabur. Dia kabur, habis saya baptis itu dia kabur, saudara ya. Tapi sebelumnya itu dari FPI ya, Ali Makrus itu diancam nama FPI. Hani Christian belum apa-apa dulu ya, masih belajaran jadi iblis, saudara ya. Belum apa-apa, masih belajar jadi iblis. Hani Christian. Jadi kemudian saya baptis, terus nggak nyampe setahun dia kabur, saudara, dari Surabaya, pindah. Kita biayain semua ya, termasuk kita waktu itu dia kontrak rumah segala macam di Bali kita bayarin. Ya, itu pelayanan saya dari 2015, pelayanan itu ya, langsung ke sarang Islam, saudara. Ya, langsung ke sarang Islam, pelayanan saya dari 2015. Ya, bukan sendirian, saya kalau sendiri mana sanggup. Semua karena Tuhan kirim orang-orang yang tepat, orang-orang yang luar biasa, saudara ya. Ya, ini ada yang bilang jangan main-main dengan agama sebelah. Makanya Anda tak kasih tahu ya, kalau sudah masuk nggak bisa keluar lagi, susah. Anda mau keluar lagi ya nasibnya ya ini kayak Ali Makrus, kayak Yudi Mulyana, ya kayak si Agustan. Jadi dalam telepon setengah jam itu, dalam penuh kerahasiaan, penuh dengan ketakutan gitu ya, penuh ketakutan, ya makanya waktu kita mau serah terima uang itu, yaudahlah kita kasihkan aja uangnya. Seharusnya terima saja, kita nggak mau mengkristenkan dia, walaupun sudah saya doakan ya, saudara ya. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin setelah itu handphonenya dirampas atau disembunyikan, saya nggak ngerti ya. Tapi saya dengar katanya Hani Christian memang saya yang melarang untuk main media sosial. Menurut saya lebih tepat memang saya yang melarang untuk pegang handphone, udah nggak boleh main handphone lagi, dia udah nggak boleh lihat handphone lagi. Jadi waktu itu kan geger, videonya Agustan nelpon pendeta lebih gampang, nah itu langsung diteror itu saat itu, saudara. Jadi waktu itu memang Agustan marah sekali ya, saya bilang, ayo kamu terima Yesus, kamu jangan takut. Nah, terus waktu itu kan dia bikin video itu, nah kemudian diteror ya. Nah, itu saya yang ditelepon itu, saudara ya. Itu saya yang ditelepon. Ya. Nah, ngeri ya, saudara ya. Makanya hati-hati, saudara ya. Nah, ini ada yang bilang, masuk disunat, keluar kepala yang disunat ya. Masuk, lehernya titit yang disunat. Kalau kamu keluar, lehermu kepala yang lehernya kepala yang disunat, saudara. Ini Agustan dia enggak, oh ini bohong gimana nih, ini Agustan ya, nih saya kasih nih, tuh lihat nomor teleponnya ya, beneran ya, itu beneran ya, ini saya kasih ya, karena orang sudah meninggal, dan tetap ada beberapa yang saya rahasiakan ya, ada beberapa yang saya rahasiakan, ya karena itu menyangkut, ya adalah itu ya, pokoknya ada beberapa saya rahasiakan. Intinya kita support, makanya waktu itu kita kumpulkan dana ya. Jadi Anda dulu yang mencaci maki, itu bukan cara Tuhan, saudara. Itu ya. Kalau Anda ngaku-ngaku Trinitas paling benar, lalu Anda mencaci maki, mengutuki Agustan, berarti kamu menyembah dewa pagan Trinitas. Jangan-jangan dewamu bukan Tuhan Yesus. Sesembahanmu bukan Tuhan Yesus itu, yang kalian memaki-maki Agustan itu. Ya, kalian yang maki-maki Agustan, ya gara-gara dia ngentutin Alkitab, saya yakin Tuhanmu bukan Yesus. Ya, Tuhanmu itu ya dewa Trinitas itu, saudara. Ya, Tuhanmu itu dewa Trinitas itu, dewa Oneness, dewa Unitarian itu. Karena Tuhan yang Yesus yang saya sembah, ya dia bilang kasihi dia, ampuni dia, berkati dia. Tuhan Yesus yang saya sembah, ngajari saya, ya ampuni dia, berkati dia, ya doakan dia. Jangan ada caci maki, karena dia mau datang, saudara.
Itu Tuhan Yesus yang saya sembah. Tuhan Yesus yang saya kenal itu, saudara. Ya, serius. Kalau Anda yang ngutukin Agustan, saya yakin Tuhanmu bukan Yesus, saudara. Tuhanmu adalah Dewa Trinitas itu tadi, Dewa Pagan Trinitas itu. Ya, saya yakin sekali, saudara. Tetapi sekarang nyatanya mati, Pak. Ya, kita mati, namanya orang mati, boleh-boleh saja. Saya ngutukin Tuhan lebih dari Agustan loh, saudara. Kenapa saya nggak dikasih mati? Ayo, Agustan mah belum apa-apa ngutukin begitu, saudara ya. Saya ngutukin Tuhan Yesus itu lebih dari Agustan. Kenapa saya masih hidup sampai sekarang? Berarti ada yang salah dengan otakmu, saudara. Ada yang salah, saudara. Ya, kenapa? Kenapa saya masih hidup, saudara? Saya hujat Tuhan Yesus dengan luar biasa. Ya, luar Enderman, luar biasa nih, sawerannya mulai bertebaran, saudara. Enderman, God bless you, Enderman. Ya, luar biasa. Ya, ya katanya Bu. Ya benar nih, kan tadi saya bilang kata Ibu Yasakur, murtad di Islam harus dibunuh. Ya, karena takut Islam punah di dunia ini kalau banyak orang yang murtad keluar dari Islam. Ya, ada yang bilang saya bohong. Bohong gimana sih? Ini buktinya ada itu kok. Mana nih, meong, meong mana meong nih? Siapa yang bilang saya bohong tadi? Ini framing melulu. Apa yang framing emang? Jadi faktanya begitu kok, framing gimana sih? Ini orang blogannya minta ampun si meong ini ya. Jangan ikut-ikutan mengutuk, bukan ajaran Tuhan Yesus. Jangankan Anda maki-maki ngentutin Alkitab, saudara. Lawang Anda menyalibkan Tuhan Yesus saja, ya. Anda menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Bapa, ampunilah mereka. Ya. Anda salibkan Tuhan Yesus, orang yang menyalibkan Yesus saja, Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Lah masa cuma ngetutin Alkitab terus Tuhan Yesus bilang, anjing bangsa tuh, gua azab lu, mampus lu. Masa begitu Tuhan Yesus, saudara? Otaknya dipakai coba Anda itu. Anda otaknya dipakai coba. Apakah Tuhan Yesus bilang gitu, anjing bangsa gua azab lu, mati kau tuh Agustan. Masa begitu saudara Tuhan Yesus? Enggak lah saudara. Memang sebelumnya Agustan itu sudah mau mati. Jadi bukan kena azab. Agustan itu memang sudah mau meninggal. Ya, Agustan itu sudah mau meninggal, udah ngomong, udah 2 kali ngomong, berkali-kali ngomong, udah unfold ya, nggak tahu nih napasnya udah berat, berapa kali kan, udah berkali-kali. Nah yang terakhir itu memang berlaku begitu ya, mungkin dia cari dana, saat itu, saudara, maunya dia bikin yang ekstrim supaya dia dapat simpati dan dapat dana. Ya, sebetulnya itu motifnya, saudara. Ya susah lah, nanti saya nggak bisa buka semuanya saudara ya, tapi intinya begitu saudara ya, intinya begitu ya, intinya begitu, intinya dia cuma mau itu aja, karena sudah memang satu dia kepaitan sama gereja dasarnya, sama GPPS ya, dulu ya, sama GPPS, kedua sama GBI, saudara. Kan yang kedua kan dia ini kan di gereja di GBI, tapi organisasi dalam organisasi, jadi dia ditabiskan secara tidak sah. Jadi Agustan itu bukan pendeta ya, tapi ditabiskan tanpa laporan ke GBI. Ya, jadi pendeta tanpa laporan GBI. Sekolah teologinya pun sekolah teologi yang tidak terdaftar, ya. Sekolah teologi yang tidak terdaftar, ya. Saya sudah ngecek ya, nggak ada di akreditasinya nggak ada, saudara ya, di Departemen Agama dan di Dikti ya, di Dikti ya. Beneran ya, itu nggak hoax ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,
Thank